Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, Rozi, kita bersama lagi. Sekarang kita sedang berada di Hotel Aston di Sidoarjo. Yang nanti malam kita akan berlanjut untuk mengkaji kitab Tajaliyat wal Kusyufat al-Ilahiyah di pesantren Ahlus Sofa wal Wafa yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Buya, terkait sama tasawuf ini Buya. Ya. Kajian tasawuf sekarang ini kan sedang semarak di medsos kan. Ya. Bagaimana konsep Buya terkait dengan membumikan tasawuf atau mentasawufkan masyarakat tasawuf dengan medsos itu? Ya, zaman ini zaman yang relevan dengan apa yang Nabi sebut anzilun nas manazilahum, rawahu Abu Daud. Hendaklah kamu sikapi manusia, khalayak, massa, jamaah dengan manazilnya. Manazil itu bisa berarti instrumen yang mereka pakai hari ini, gadget kah. Hari ini orang lebih banyak memegang gadget daripada TV. Di gadget itu ada sosial media, apakah namanya YouTube, Facebook, anak muda sekarang Instagram, TikTok. Maka kajian kita, jika ingin dibumikan tidak jauh dari anak-anak muda, kita harus mulai berdamai dengan ini semua dan tidak mengharamkannya, karena tidak ada satu nas yang mengharamkan alat-alat ini. Ya, itu barangkali pemahaman saya tentang hadis anzilun nas manazilahum, dan sesuai dengan kalam Sayyidina Ali yang mauquf kalimun nas ala qadri qulub. Maka karena ilmu ini tidak semua orang paham, kan lam yazuk man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakannya, tidak ya'rif, tidak akan benar-benar mengenalnya. Tapi ada satu ma'rifat akliyah, metodenya satu, metodenya adalah qiyas. Misal, dalam hal ini para masyayikh, para asatis, para kiai mesti banyak memberikan contoh analog-analog yang ringan, yang tidak jauh dari kehidupan mereka. Maka saya mengajak, ayo para masyayikh, bukan kita mencari syuhroh, menjadi populer, viral, enggak, kita enggak perlu itu. Kita sudah cukup dengan Allah yang maha zahir, Allah yang maha batin. Tetapi kita ingin mendapatkan keberkahan zahir dan batinnya Allah dengan menzahirkan ilmunya yang pantas dizahirkan. Tentu tidak semua juga perlu kita sampaikan. Ada hal-hal yang mesti kita bungkus, bisa dibahasakan tapi masih dibungkus. Silakan diijtihadkan masalah itu, kaidah-kaidahnya ditemukan sendiri, dan tentunya ilallah nas'al, kepada Allah kita memohon irsyadnya. Karena memang sekarang ini sering kita dengar torekoh atau tasawuf kok didohir-dohirkan, kok dipasar-pasarkan. Ini kan persoalan batin. Ngapain? Nah, ini kan harus kita coba ambil peran di mana peran ini mampu membuka tabir hingga bisa paham semuanya, hingga mau untuk bisa merasakan tadi itu. Kalau ya ulum itu IT-nya bagus juga itu, atau ahli IT karena lama di perusahaan IT. Gimana ya ulum kalau menurut ya ulum itu medsos dengan tasawuf itu bisa bersinergi nggak itu? Sebenarnya relatif ya, artinya relatif itu selalulah bahwa bagaimana Buya Rozi tadi sampaikan, tidak ada hukum yang secara nas itu haram atau halal terhadap medsos itu. Lebih kepada nanti ya bukan haram lidzatihi atau halal lidzatihi, tetapi lebih kepada maslahah ya. Itu saya rasa malah diperlukan itu untuk orang tasawuf masuk di dunia medsos, walaupun medsos itu lebih ke informasi yang sifatnya bisa dilihat, bisa didengar, sementara tasawuf itu dauki, kan begitu. Bagaimana kemudian kita mencari satu korelasi lah ya, munasabah antara yang dauki dengan yang sifatnya hissi gitu kan. Ini kalau tidak ketemu satu simpul yang bagus, ada bahayanya juga. Maka saya rasa harus dikombinasikan antara mereka yang berupaya mengibarahkan tasawuf itu secara hissi, tetapi harus diimbangi dengan yang sifatnya haliyah. Maka saya lebih condong kepada metode
lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maka bicara itu tidak terlalu banyak. Misalnya konten gitu, bukan bicara yang terlalu banyak, tapi misalnya ekspos haliyah yang bisa didahirkan, ekspos adab-adab tasawuf, ekspos akhlak-akhlak tasawuf, lebih ke arah situ sih kalau saya. Oke, di penghujung pertemuan kita Bu ya, apa pesan yang paling utama untuk kita semua masyarakat pencinta tasawuf ya? Saya tidak tahu ini rahasia apa ya. Di masa kita semenjak tahun 80-an sampai sekarang itu kitab-kitab asrar dan ma'rifat itu Allah jadikan terbuka. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibn Arabi mulai dibaca, dicetak. Karya Najmuddin Al-Kubra mulai dibaca. Al-Jili, Rumi. Kira-kira pesan apa ini? Ternyata ini pesannya adalah kita harus menyempurnakan makrifat kita yang selama ini terkubur. Tetap, buku itu bukanlah sumber makrifat. Buku ini cuma data yang menunjukkan bahwa dulu loh ulama kita pernah sampai ke makom ini gitu. Maka pesannya tidak cukup kita sosial mediakan, tapi di situ pentingnya ada thariqah. Maka bertasawuf tanpa thariqah ini akan menjadi pincang. Jadi maka saya menghimbau kajian-kajian tasawuf kita tidak hanya sebatas kajian teoritis, karena bertasawuf butuh mursyid, ada thariqahnya, ada auratnya, ada wazifahnya. Ya seperti kita kemudian ikut satu organisasi ada SOP-nya. Thariqah itu kan sama. Namun perbedaannya mungkin thariqahnya namanya sama. Zikirnya sama. Sama dengan restoran Padang. Ya, sama-sama restoran A, tapi beda tempatnya, beda rasanya, dan kita kemudian nandain yang enak yang di persimpangan itu. Gitu, yang enak di jalan itu. Apa yang berbeda di situ? Chefnya. Chef inilah mursyid. Dialah yang meramu. Bahannya sama, tapi ketika chefnya berlainan, ini hak kita untuk memilih. Silakan dipilih menu-menu yang kita suka. Oleh karena itu jangan hanya mengaktualkan tasawuf lewat diskusi-diskusi ilmiah, tapi mesti ada prakteknya. Itulah jalan keluar dari apa yang dikhawatirkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, aku diajarkan dua ilmu, dua goni, dua karung, satu aku beberkan, satu tidak. Yang tidak ini ternyata di zaman abad ketiga Imam Al-Hakim At-Tirmizi sudah nulis kitab Khatmul Aulia, dan isinya adalah membeberkan yang dulu ditutup oleh Abu Hurairah. Makanya wajar min sunnatillah. Siap-siap nanti para kiai mungkin dianggap sesat, mungkin dianggap aneh. Itu sudah. Kok sudah siap-siap? Harus siap-siap. Kan sudah. Ya kalau saya kan sudah, kalau ya gimana? Sudah juga. Sudah juga. Alhamdulillah. Tapi itu menjadi tantangan untuk kemudian memberikan klarifikasi, penjelasan. Betul, sehingga nanti muncullah semacam boleh kita sebut bina al-ilmi, bangunan-bangunan ilmiah. Kita tidak perlu banyak debat, tapi kita yang penting banyak berbuat. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah ketemu kuncinya. Bertasawuf tanpa thariqah pincang. Kalau dibalik gimana? Berthariqah tanpa tasawuf. Jadi ego. Jadi ego katanya. Banyak orang thariqat merasa thariqatnya lebih tinggi. Benar. Itu karena tidak sampai tasawuf. Tidak sampai kepada tasawuf. Jadi tasawuf tanpa thariqah pincang, thariqat tanpa tasawuf jadi menjadikan ego. Terima kasih Buya, terima kasih. Selamat menikmati suasana yang ada di Jawa Timur, terutama di kota Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.